Pertanyaan saya, Ustaz, dari orang yang berkata bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, apa yang menjadi dalil mereka dengan perkataannya? Dalilnya pakai logika. Logika yang diambil dari ilmu filsafat. Seperti logika mereka bahwasanya Allah adalah Tuhan. Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Kalau Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk, maka tidak boleh bicara dengan suara. Tidak boleh bicara dengan apa? Huruf. Kita bantah sekalian saja bilang jangan bicara. Paham? Antum bilang Tuhan supaya tidak sama dengan makhluk, Tuhan bicara tapi tidak boleh dengan huruf, tidak boleh dengan suara. Ya, itu masih sama dengan makhluk, sama-sama bisa bicara. Bilang aja Tuhan tidak bisa bicara dari awal. Paham maksud saya? Makanya kita bilang Tuhan bisa berbicara, Allah bisa berbicara. Justru kesempurnaan Tuhan itu bisa berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, dengan bahasa yang Allah kehendaki, dengan tema apa yang Allah kehendaki, dengan siapa yang Allah kehendaki. Itu namanya sempurna dalam pembicaraan. Tetapi suara Tuhan tidak seperti suara makhluk. Makanya firman Tuhan tidak seperti firman manusia. Firman Allah Al-Quran mukjizat. Kata Allah, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Kata Allah, katakanlah seluruh jin dan manusia kumpul bersatu padu, datangkan seperti Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu. Allah mencela Al-Walid ibn Mughirah tatkala dia mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Sungguhnya Al-Quran adalah perkataan manusia. Dicela oleh Allah, kata Allah, sanuslihi saqar, saya akan masukkan dia dalam neraka saqar. Gara-gara bilang Al-Quran itu adalah ucapan manusia. Nah, apa bedanya yang mengatakan Al-Quran ini terjemahan Muhammad? Berarti ini lafal Muhammad. Nah, kalau Al-Quran itu lafal Muhammad, yang tulis Muhammad, maknanya dari Allah, hanya sekedar terjemahnya dari Muhammad, kata mereka Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Terus bagaimana Allah buat Muhammad paham? Kemudian setelah Muhammad sudah paham, maka Muhammad ungkapkan sallallahu alaihi wasallam ungkapkan dengan bahasa dia. Berarti Al-Quran bukan firman Allah kan? Berarti bahasa Muhammad. Nah, kalau bahasa Muhammad pasti bisa ditiru oleh orang kafir. Orang kafir juga hebat dalam bahasa Arab. Namun mereka tidak mampu karena ini bukan bahasa Muhammad, tapi bahasanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mudahkan orang hafal Al-Quran. Kenapa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga Al-Quran tersebut ya. Oleh karenanya malaikat Jibril setiap bulan Ramadan datang ngajari Muhammad Al-Quran. Kalau Al-Quran karangan Muhammad, lafalnya dari Muhammad, terjemah dari Muhammad, ngapain Jibril datang? Paham? Jibril datang karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil mereka mengatakan Al-Quran makhluk hanya sekedar logika. Logika dari mana? Dari buku-buku filsafat yang bukan dari Islam. Kenapa ente mempersyaratkan kalau Tuhan tidak boleh bisa bicara, tidak boleh ada suaranya? Dari mana dalilnya? Ya kita bilang ada Tuhan tidak punya suaranya, maka Tuhan yang kurang namanya, Tuhan tidak sempurna. Kita bisa balik seperti itu. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad menyebutkan Allah punya suara tapi suaranya tidak sama dengan suara makhluk. Dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad.